Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk minggu ini, minggu di tahun yang baru, di tahun 2021, yang kami yakin dan percaya adalah pemberian Tuhan. Karena bukan karena kuat dan hebat kami boleh menapaki tahun yang baru ini. Tapi itu semua karena berkat dan kasih sayang Tuhan yang boleh melimpah atas kehidupan kami. Dan kami hendak bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai kehidupan kami, kiranya boleh menuntun kami juga untuk dapat memahami, mengerti akan maksud Tuhan lewat perenungan kami pada malam hari ini. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 yang menyatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga, kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, kita sudah tiba di akhir minggu ini, di hari terakhir, di minggu pertama di tahun 2021. Ada di hari ini, saya yakin percaya dan saya mengimani itu semua bukan karena kehebatan saya dan juga bukan karena kekuatan saya pribadi. Tapi saya mengimani bahwa itu semua karena tangan kasih Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan saya. Itu semua karena Tuhan yang boleh membiarkan saya untuk senantiasa memperoleh nafas kehidupan daripadanya. Setiap pagi ketika saya bersaat teduh, saya selalu bersyukur karena ada hari baru, ada pemberian dan ada anugerah yang begitu besar berupa kehidupan yang masih boleh saya rasakan. Dan itu semua merupakan berkat yang tidak terhitung. Bagaimana saya akan membalas itu semua, bagaimana saya harus memberikan diri saya seutuhnya kepada Tuhan. Itulah mungkin yang bisa saya lakukan. Beberapa hari lalu saya mendengar sebuah percakapan begitu di media sosial, kalau tidak salah di YouTube. Ada seorang artis yang cukup terkenal, dia mengatakan begini, bahwa bagi saya hidup adalah sebuah pemberian Tuhan. Karena kehidupan saya bukanlah milik saya, tapi adalah milik Sang Pencipta yang adalah Tuhan. Dan ketika saya hadir di dunia ini, maka kehadiran saya adalah mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Dia yang adalah pemilik kehidupan tersebut. Dan ketika mendengar itu, saya merasakan bahwa hal ini cukup menggugah ketika saya juga membaca teks ini. Yakub, kita tahu bersama kisah Yakub yang mencuri hak sulungan, dia kabur dari ayahnya
dia sempat dikejar-kejar oleh saudaranya Esau yang ia curi hak sulungannya, dan begitu banyak pergumulan yang Yakub lakukan, dan begitu banyak dosa dan pelanggaran yang Yakub lakukan. Namun Tuhan, dia senantiasa memberkati kehidupan Yakub. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa keturunan dari bangsa-bangsa, kemudian keturunan dari raja-raja akan berasal daripadanya. Berkat yang begitu luar biasa diberikan kepada Yakub. Dan ketika Yakub boleh menerima itu, maka yang dia lakukan di ayat yang ke-14 adalah mendirikan tugu tempat itu dan mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Daud mau bersyukur atas berbagai berkat, atas berbagai hal baik yang Tuhan berikan kepada kehidupannya. Dan inilah yang kiranya dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita mempersembahkan kehidupan kita, itu semua bukan karena kita mengejar pahala, kita mau mengejar keselamatan, tapi karena kita mau bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah kita rasakan. Kiranya kita mampu menyadari, kita mampu merefleksikan bahwa kehidupan kita seperti yang saya ceritakan tadi, seorang public figure itu katakan bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup ini adalah berkat dari Tuhan. Dan sudah selayaknya dan sudah sebaiknya kita sebagai umatnya bersyukur melalui kehidupan yang berkenan kepadanya. Melalui kehidupan yang senantiasa memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kehidupan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya di akhir minggu ini kita dapat terus belajar, kita dapat terus memperbaiki kehidupan kita, kita dapat terus mengintrospeksi segala kesalahan di masa lalu dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Tuhan kiranya merangkul dan memberkati setiap kita untuk juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teruslah melangkah dengan tangan kasih Tuhan, karena bersamanya kita tidak akan pernah merasakan kesendirian ketika kita mau terus bersandar hanya kepadanya. Ketika kita mau terus mengandalkan Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan teruslah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami. Dan saat ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi setiap kami. Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami. Dan bantu setiap kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.